Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.30, mohon izin Pak Regi untuk memulai kegiatan QSQL hari ini, Pak. Ya, silakan dimulai, Mbak Nov. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Regi Perdana selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator serta Ketua Tim di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, dan yang kami banggakan Bapak Ibu serta teman-teman di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua pada acara QSQL pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita telah diberikan nikmat sehat dan dimudahkan untuk hadir dalam kegiatan QSQL. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara QSQL hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Berikutnya, kami mohon kesediaan Pak Regi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Pak Regi Perdana, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Novi. Saya pikir langsung saja kita mendengarkan Mas Andres untuk menyampaikan materinya. Di sini mungkin materinya topik kan tentang ini ya, regulasi, tetapi untuk teman-teman non hukum ini sesuatu yang nice to know ya untuk diketahui. Insya Allah ada manfaatnya. Mungkin langsung aja Mas Andres, silakan Mas Andres. Terima kasih Pak Karo. Mungkin Mbak Novi izin share screen. Mbak Novi, suara saya terdengar apa kurang lancar? Sudah terdengar Mas Andres. Oh, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pertama Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang kedua Bapak Ibu Koordinator di lingkungan Biro Hukor beserta Ketua Tim, dan yang ketiga rekan-rekan pegawai Biro Hukor sekalian. Perkenalkan, nama saya Andris Chandra, wakil dari koordinator dari kelompok substansi peraturan perundang-undangan, izin membawakan materi mengenai sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum memulai, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi kegiatan QSQL hari ini. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, untuk materi hari ini akan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sedikit mengenai ilmu perundang-undangan, dan yang ketiga materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan yang keempat adalah penutup. Untuk yang pertama, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU 18 Romawi /2020 tanggal 25 November 2021, dinyatakan bahwa status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, di mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Selanjutnya, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan MK tersebut, salah satunya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan teknik dan metode Omnibus Law. Selanjutnya mengenai ilmu perundang-undangan, sedikit mengenai teorinya bahwa pakar hukum Burkhard Krems menjelaskan makna dari ilmu pengetahuan perundang-undangan, yaitu adalah ilmu pengetahuan interdisipliner mengenai pembentukan peraturan negara. Beliau membaginya menjadi 2 bagian, yaitu pertama teori peraturan undang-undangan yang bersifat kognitif, artinya berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman. Yang kedua, beliau membaginya ke dalam ilmu peraturan perundang-undangan bersifat normatif, yang artinya berorientasi pada melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin sedikit hanya secara umum teori peraturan perundang-undangan itu yang paling umumnya ada dari Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, di mana Hans Kelsen itu menjelaskan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa jenjang dari
yang paling rendah sampai yang teratas, yaitu hukum dasar atau norma dasar. Kemudian UNESKAGI membagi 4 jenjang itu dalam 4 bagian, yaitu pertama norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang formal, dan keempat aturan pelaksana dan aturan otonom. Untuk ilmu peraturan perundang-undangan, beliau membagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada proses, kemudian ada teknik, dan ada metode. Keseluruhan ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta revisinya. Sedikit penjelasan mengenai proses dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, umumnya terdiri dari 5. Yang pertama ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun beberapa pakar ahli hukum di luar negeri baik di dalam sebenarnya memasukkan juga mengenai tahap evaluasi. Namun dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan itu adalah proses yang berbeda. Jadi endingnya untuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan-Undangan itu sampai di tahap pengundangan. Untuk monefnya terlaksana sendiri. Kemudian untuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada 2 dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan-Undangan. Pertama ada teknik penyusunan naskah akademik. Yang kedua adalah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 4 bab, yaitu pertama adalah kerangka peraturan perundang-undangan yang terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Kemudian ada bab hal-hal khusus yang menjelaskan bagaimana cara penormaan mengenai pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, dan yang terakhir pengesahan perjanjian internasional. Untuk bab 3 ada ketentuan mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama bahasa peraturan perundang-undangan, yang kedua pilihan kata atau istilah, dan yang terakhir teknik pengacuan. Dan yang keempat adalah bentuk atau format rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk metode, mungkin saya ingin ada semacam interaksi dengan peserta. Mohon ada yang bisa menjelaskan tidak atau bisa membedakan mengenai kodifikasi dan omnibus law. Untuk teman-teman mohon ada pendapatnya nggak untuk bisa menjelaskan ini. Mungkin dari setiap perwakilan ada, pertama mungkin dari advokasi hukum. Kira-kira ada Mas Eka ya? Mohon izin. Ya, Kang Rizky Eka. Nggak apa-apa, seininya aja. Sebisanya aja Mas Andres ya. Yang lain juga Iya, boleh betul, dijawab Pak. Mas Andres. Atau mungkin ada perwakilan dari Ortala atau PM, ada mohon respon atau tanggapan mengenai perbedaan mengenai kodifikasi seperti Undang-Undang KUHP, kemudian Omnibus Law seperti Undang Cipta Kerja. Apa kira ada yang bisa memberikan tanggapan atau pendapatnya, mohon izin? Ada Putri tuh, ayo Putri. Mbak Putri, mohon izin nggak? Sepemahamannya aja Mbak Putri kalau... Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Mohon izin Pak Regi. Silakan. Baik, untuk metode, pertama itu secara konsep dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu, pertama menjelaskan adanya kodifikasi. Jadi menurut R. Suroso itu, kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Contohnya seperti tadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada metode modifikasi. Jadi menurut Hamid S. Atamimi, modifikasi adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa yang akan menghasilkan norma-norma baru dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Sifatnya itu biasanya sektoral. Contohnya seperti Undang-Undang Kesehatan, kemudian ada pembuatan lagi untuk Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Padahal sebenarnya kan satu rumpun, jadi bisa dibentuk kodifikasi, tapi karena dalam hal dibutuhkan untuk pembangunan nasional, maka dibuatlah Undang-Undang sektoral tersebut. Selain itu, ada juga simplifikasi regulasi selain metode-metode tersebut. Yang pertama yang sudah dilegalkan, yang pertama adalah metode Omnibus Law. Metode Omnibus Law itu menurut dalam praktik beberapa negara itu dijelaskan bahwa metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum yang bersifat tematik. Hal ini pertama kali digunakan di negara Amerika Serikat dan Kanada mulai tahun 1880. Sekilas memang mirip seperti dengan metode kodifikasi, namun pengaturannya adalah hal yang berbeda. Kalau kodifikasi itu adalah himpunan dari beberapa peraturan,
menjadi materi yang sama. Tapi kalau Omnibus Law itu bersifat tematik dari diambil beberapa peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan lain-lain menjadi tematik perizinan atau investasi. Inilah yang membedakan antara metode Omnibus Law dan metode kodifikasi. Yang kedua ada metode Sunset Clause. Nah, ini adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang terlebih dahulu sudah diberlakukan jangka waktunya. Pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dan ditemukan oleh Presiden Amerika ketiga Thomas Jefferson. Beliau berpandangan bahwa setiap aturan secara alami akan berakhir pada 19 tahun. Di Indonesia, saya kira belum pernah menemukan apakah pernah digunakan metode Sunset Clause. Namun kayaknya seperti ini bisa diakomodir dalam undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan, tidak hanya metode Omnibus Law, karena sekali lagi pembentukan peraturan undang-undangan itu kan harus berkesinambungan, jadi tidak hanya berhenti di tahap pengundangan, tapi ada juga evaluasinya. Nah, ini Sunset Clause ini mengakomodir bahwa jangan terlalu lama peraturan tersebut berlaku, tapi harus mengikuti peradaban zaman atau perkembangan ilmu teknologi. Yang kedua ada guillotine approach. Ini adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang memangkas regulasi sesuai kebutuhan negara dengan cara mengeliminasi beberapa peraturan. Pertama kali digunakan oleh Korea Selatan mulai tahun 1990. Ini kayaknya sepertinya dilakukan juga oleh Indonesia, namun tidak menggunakan nomenklatur ini. Kemudian ada one in, one out atau one in, two out rules. Ini adalah metode pembuatan regulasi di mana satu peraturan yang lahir harus mengeliminasi peraturan yang lain. Pertama kali digunakan oleh Inggris mulai tahun 2010. Indonesia juga sepertinya menggunakan metode ini, tapi tidak menggunakan pengistilahan seperti ini. Dan kemudian ada Red Tape Challenge. Ini sebenarnya adalah perkembangan dari metode one in, one out rules. Hanya membedakannya itu selain mengeliminasi, dilakukan juga pengubahan peraturan tersebut. Dilakukan juga oleh Inggris mulai tahun 2014. Dan yang terakhir ada metode rulemaking moratorium, yaitu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menunda adanya pembentukan peraturan perundang-undangan hingga batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Pertama kali digunakan oleh negara bagian Arizona, Amerika Serikat mulai tahun ini 2022. Jadi di sana itu pemerintahnya membuat sebuah peraturan executive order yang menunda adanya rencana penyusunan peraturan undang-undangan. Jadi masih menggunakan peraturan undang-undangan yang sebelumnya. Kemudian ini masuk ke bagian ketiga mengenai materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal-hal yang disempurnakan antara lain, pertama, jelas yang menambahkan metode Omnibus Law. Yang kedua, memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan, dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Mungkin kalau beberapa Bapak Ibu melihat berita-berita yang terkait Undang Cipta Kerja, mengikutinya, ada kesalahan-kesalahan pengacuan pasal. Nah, ini di undang-undang tersebut sudah dilakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Yang keempat, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, mengubah teknik penyusunan naskah akademik. Dan yang terakhir adalah mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk yang pertama itu, materi yang diubah adalah perubahan penjelasan pasal 5 huruf G, definisi asas keterbukaan. Jadi perbedaan dengan penjelasan pasal sebelumnya itu bahwa ditegaskan kembali masyarakat siapa yang diberikan akses keterbukaan, yaitu masyarakat yang memiliki legal standing. Misalkan Undang-Undang Cipta Kerja, tentu pemerintah meminta kepartisipasian masyarakat yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pelaku usaha dan para karyawan dan lain-lain. Jadi untuk beberapa subjek hukum yang lain sepertinya tidak perlu diakomodir kalau berdasarkan penjelasan pasal 5 huruf G. Kemudian perubahan pasal 9, di sini ada penambahan materi mengenai penanganan pengujian undang-undang di MK yang pemerakasannya adalah DPR, dilakukan oleh alat kelengkapan DPR seperti Badan Legislasi. Yang kedua, ada penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung yang pemerakasannya oleh pemerintah, dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta menteri terkait. Yang ketiga, ada penambahan pasal 42A. Jadi metode Omnibus ini tidak bisa
bisa dilakukan oleh seluruh oleh seluruh rancangan undang-undang. Rancangan undang tersebut harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan terlebih dahulu, baru bisa menggunakan metode Omnibus Law. Yang kedua, perubahan pasal 49 ayat 2 mengenai penugasan menteri yang mewakili presiden untuk membahas RUU disertai dengan daftar inventarisasi masalah dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR terima. Perubahan dengan pasal yang sebelumnya itu adalah penambahan daftar inventarisasi masalah. Sebelumnya hanya pembahasan untuk RUU saja. Yang kemudian yang kelima, mengenai perubahan pasal 58, di sini ada fungsi koordinasi pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Kemenkumham dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian penyisipan pasal 64 ayat 1A dan ayat 1B mengenai penyusunan rancangan PU dapat menggunakan metode Omnibus Law. Metode Omnibus tersebut memuat pertama materi muatan baru, yang kedua materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama. Contoh seperti perizinan, hampir di seluruh sektor peraturan itu mengatur mengenai perizinan. Kemudian yang ketiga, mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada penyisipan pasal 72 ayat 1A dan ayat 1B mengenai perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh DPR. Kemudian perubahan pasal 73 mengenai perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh pemerintah. Yang kemudian ada perubahan pasal 78 mengenai rancangan peraturan daerah provinsi, antara lain di bidang PDRD, pendapatan daerah dan distribusi daerah, APBD, serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Nah, ini yang baru adalah wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan. Kemudian ada perubahan pasal 85, sebelumnya untuk pengundangan terhadap undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden, itu dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perubahan sekarang adalah dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara. Untuk Berita Negara Indonesia masih dilakukan pengundangannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada perubahan penjelasan pasal 95, naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Yang baru itu adalah penambahan komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Yang kemudian yang selanjutnya ada perubahan pasal 95A, jadi pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan juga oleh tiga kelompok, yaitu ada DPR, DPD, dan pemerintah. Kemudian ada perubahan pasal 96, di sini hal yang sangat penting yaitu hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara daring atau luring. Nah, ini untuk mengakomodasi bahwa meaningful participation dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada penyisipan pasal 97A, materinya mengenai materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus Law hanya dapat diubah dan atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi bentuknya itu kodifikasi. Kemudian penyisipan pasal 97 huruf B mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Untuk sekarang sepertinya belum ada sistemnya, tapi sepertinya akan dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada penyisipan pasal 97C mengenai analisis dan evaluasi. Kemudian ada penyisipan pasal 97D mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan kepala daerah. Jadi selain rancangan peraturan daerah, hal yang baru juga dilakukan untuk pengharmonisasian rancangan peraturan kepala daerah provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten kota. Kemudian penyisipan pasal 98 ayat 1A, di sini ada keterlibatan untuk sebelumnya kan adalah peneliti. Nah, di sini kita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus juga mengikutsertakan analis hukum. Yang di sini ada kalau di Biro Hukum mungkin ada di kelompok koordinator substansi advokasi hukum. Kemudian perubahan pasal 99, pengikutsertaan analisis negatif untuk di tingkat DPR. Kemudian penambahan pasal 42A, sepertinya salah, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini yang selanjutnya itu ada perubahan lampiran. Jadi untuk teknik penyusunan naskah akademik di bab 2 lampiran 1 huruf D,
selain menggunakan Omnibus Law, penyusunan naskah akademik juga itu harus menggunakan metode RIA, yaitu Regulatory Impact Analysis, dan metode ROCCP. Nah, saya kurang paham apakah pertimbangan dari penyusun atau pemerakasa mengapa hanya mencantumkan dua metode ini, karena setahu saya ada juga beberapa metode teknik penyusunan selain RIA dan ROCCP. Kemudian ada perubahan jelas ketentuan legal drafting di dalam lampiran 2. Nah, untuk bagian penutup, kesimpulannya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan 3 wilayah tadi, yaitu ada prosesnya sesuai dengan dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan, kemudian tekniknya menggunakan legal drafting yang diatur dalam undang-undang, kemudian ada metodenya seperti tadi, metode yang berlaku saat ini adalah metode Omnibus Law, kodifikasi dan modifikasi. Kemudian selain itu, dalam pembentukan perundang-undangan harus juga mematuhi asas pembentukan peraturan undang-undangan yang baik. Yang pertama ada asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kemudian asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat ada asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan yang terakhir yang paling penting adalah asas keterbukaan. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya hari ini. Izinkan saya membawakan sebuah pantun lagi. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Cakep. Cakep. Saya masih banyak kekurangan, Cakep. aku masih tahap belajar. Enggak Demikian cakep Bapak juga ya. Ibu. Kalau masih tahap belajar, mohon tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Terima kasih Mas Andries atas materi yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya ini menjadi ilmu yang baru bagi kita semua, yang terutama di luar background hukum ya Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ditanyakan secara langsung, atau mungkin Bapak Ibu yang background-nya hukum ingin berdiskusi lebih lanjut, monggo dipersilakan. Atau ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi, terutama teman-teman advokasi hukum nih, ada keterlibatan analis hukum sekarang nih untuk menyusun peraturan. Ya, kalau belum saya mau ini aja Mas Andries, mau nanya Mas, bisa dijelasin lagi nggak Mas terkait dengan pengujian tadi yang dilakukan oleh MK dan MA ya? Tadi ada slide-nya, boleh dilihatin. Baik Pak. Itu boleh di ini nggak? Tadi saya agak kelewat tadi. Baik Pak, mohon izin. Untuk perubahan pasal 9 ya Pak, mohon izin. Ya, ini 9 betul nih. Jadi sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya terdiri dari 2 ayat Pak, mohon izin. Hanya menjelaskan mengenai pengujian undang-undang itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi, kemudian untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, untuk perubahan pasal ini menegaskan kembali subjek hukumnya Pak, siapa yang akan menangani penanganan apabila dilakukan gugatan. Untuk pengujian undang-undang yang diprakarsai oleh DPR, penanganannya itu dilakukan oleh alat kelengkapan DPR Pak, kalau di undang-undang yang terbaru ini diaturnya. Jadi penjelasannya seperti itu untuk yang terbarunya. Untuk yang undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diprakarsai oleh DPR itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian melibatkan juga menteri dan kepala lembaga terkait. Itu adalah materi-materi yang diatur terbaru dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pak. Demikian Pak. Maksudnya ininya ya, wakilnya gitu ya? Betul Pak. Wakil dari, kalau undang-undang prakarsa DPR, begitu ada permohonan uji material ke MK, maka yang mewakili itu adalah alat kelengkapan DPR begitu ya? Betul Pak. Oke. Kalau pemerintah tadi Menteri Hukum dan HAM gitu ya? Betul Pak. Oke. Boleh lihat yang pasal 95 nggak? 95 ya kalau nggak salah. Tadi saya catat. Oh ya, baik Pak. Nah itu, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Nah, peninjauan ini maksudnya apa ya? Oh baik Pak, saya coba sambil membuka pasalnya juga ya Pak ya.
Untuk penjelasan pasal mengenai tersebut tidak, mohon izin Pak, tidak ada pengertian mengenai peninjauan Pak. Jadi hanya pengertian mengenai naskah peraturan perundang-undangan itu dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Sehingga dimaknai untuk pasal 95 itu dianggap sudah cukup jelas Pak, mohon izin untuk pasal 95 makna peninjauan itu sesuai dengan KBBI, jadi melakukan apa namanya evaluasi kembali apa ya terhadap undang-undang yang sudah berlaku. Demikian Oh iya, Pak. cuma itu aja ya sebetulnya, peninjauan itu enggak, tapi itu P-nya P besar tuh, ada maknanya enggak tuh ya? Ada definisinya enggak tuh? Mohon izin Pak, di pasal ini tidak ada ketentuan umum Pak. Tidak ada Jadi, definisi ya? betul Pak. Jadi ini ya, bukan sesuatu yang kemudian mengubah substansi atau apa ya, peninjauan enggak ya? Oke. Ya deh. Oke, makasih Mas Andris. Yang lain monggo silakan. Izin Mas Andris. Izin Mas Andris, diskusi Mas Andris. Oh iya Mas. Oh mohon izin Pak, tadi ada koreksi dari Mbak Sesa Pak, tadi ternyata ada penjelasannya di Undang-Undang Perubahan pertama Pak untuk peninjauan. Jadi izin Mas Haro sebentar Mas Haro. Iya. Jadi kalau di angka di angka 14 mohon izin Pak, ternyata ada kegiatan untuk pemantauan atau peninjauan satu nomenklatur, mohon izin Pak, adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Pak untuk penjelasan pasal 9. Satu frase ya, pemantauan dan peninjauan ternyata ya. Oke, makasih. Baik Pak. Ya, Mas Sharon mohon izin Pak. Ya, makasih Mas Andris. Kalau nggak salah tadi ada di slide terakhir terkait asas dapat dilaksanakan ya Mas ya. Ini mau diskusi sebenarnya kita nih, boleh tampilin nggak? Kan dalam menyusun. Yang terakhir ternyata pantun ya Mas ya. Ya Mas. Yang ini nih Mas Andris nih. Ya, asas dapat dilaksanakan. Ya kan dalam menyusun peraturan kan ada asas ini ya dapat dilaksanakan. Sedangkan banyak dari kita tuh tahu dalam menyusun peraturan itu lama ya, tidak mudah. Kemudian apakah boleh dengan adanya asas ini, mungkin dalam kita menyusun peraturan mau mengakomodir terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang mungkin pada saat ini belum dapat dilaksanakan, sehingga kita dalam menyusun peraturan itu seperti mengesampingkan asas yang dapat dilaksanakan ini Mas Andris. Mohon tanggapannya Mas Andris, apakah boleh ya kita menyusun aturan yang sebenarnya pada saat ini belum bisa diterapkan atau dilaksanakan dalam kondisi tersebut, tapi sudah kita atur untuk mengakomodir 2 atau 3 tahun ke depan yang kemungkinan ketentuan itu akan bisa dikenakan ke masyarakat. Terima kasih Mas Andris. Oh baik. Jadi mohon izin Bapak Ibu senior-senior yang ada di PP, kalau ada kesalahan menjawab mohon dikoreksi. Kalau menurut saya Mas Aron, ini adalah asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang 12. Jadi untuk memenuhi cara pembentukan peraturan undang yang baik itu tentu harus mematuhi asasnya Mas ya. Jadi wajib asas dapat dilaksanakan itu harus diterapkan. Namun dalam metode itu sebenarnya ada yang seperti tadi di paparan sebelumnya yang mohon izin mengenai seperti tadi yang kemarin kalau Harmon kemarin kan Pak Irfan menyinggung ya Mas ya mengenai metode sunset clause. Menurut beliau di Indonesia tidak menganut asas metode ini. Tapi menurut saya sebenarnya ini bisa diterapkan. Jadi untuk pemberlakuannya itu bisa dilakukan di ketentuan penutup bahwa apabila belum bisa dilaksanakan tahun ini, bisa diatur pemberlakuannya itu untuk 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian. Seperti itu sih Mas. Tapi secara asas sih emang tidak bisa dilaksanakan. Alangkah baiknya emang tidak perlu diatur dulu untuk peraturan saat ini. Tetap terus dilakukan kajian melalui metode RIA atau RCCP. Namun apabila ditekan, karena kita kan baik lagi ya Kementerian Hukum dan HAM atau mungkin Biro Hukum itu kan hanya memfasilitasi
kembali ke Pemrakasa unit teknis. Apabila mereka merasa membutuhkannya segera, mungkin bisa menggunakan metode ini Mas, sunset clause. Jadi pengaturannya itu ada jangka waktunya, tidak untuk saat ini tapi untuk tahun depan gitu. Demikian sih Mas. Izin, ini kan ada metode yang sunset clause, tapi kalau di Undang-Undang 12-nya dan perubahannya kan metode itu belum diatur ya Mas Andres ya? Iya betul Mas Aaron. Apakah karena belum diatur dapat kita gunakan ya? Karena Kalau kan saya berdasarkan yang tadi ya, metode teknik kan harus sesuai dengan hukum atau peraturannya ya Mas Andres. Iya betul Mas. Kalau menurut saya karena kita sebagai pegawai pemerintahan harus menganut hukum positifnya Mas ya. Sepertinya sih emang tidak boleh dilakukan penyusunan dulu terlebih dahulu. Harus mematuhi asas, yaitu asas dapat dilaksanakan pada saat ini juga gitu. Demikian sih Mas Aaron pendapat dari saya. Mungkin Baik, teman-teman lain terima kasih Mas ada Andres. sama-sama Mas Aaron. Terima kasih Mas Karam atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu dari bagian lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Atau dari teman-teman PP ada yang ingin menambahkan lagi? Bu Heni, Mbak Sesa, atau Gunawan, silakan. Mungkin mau nambahin dikit aja sih Mbak Novi sekalian memperjelas terkait teknik penyusunan atau teknik legal drafting dalam lampiran 2. Mungkin beberapa orang berpikiran bahwa legal drafting itu harus dipelajari oleh legal drafter ya. Padahal sebenarnya itu perlu juga dipelajari oleh non hukum juga. Karena banyak sekali unit teknis atau non hukum itu yang tidak bisa memahami dengan jelas mengenai peraturan perundang-undangan. Apalagi kita kan di lingkungan pegawai pemerintahan itu kan sehari-harinya kan bersentuhan dengan peraturan ya, mungkin seperti Manovi di peraturan ANDRI, Ortala dengan peraturan Menpan atau peraturan BKN, PM dengan peraturan Komisi Informasi. Jadi untuk bisa memahami peraturan tersebut tidak bisa ditanyakan ke PP terus, karena materi muatan peraturan kementerian lembaga itu adalah teknis administratif, bukan hukum administrasi negara. Jadi karena dia teknik administratif, tentu yang lebih memahami adalah Jafung tersebut, bukan Jafung lain. Nah, di teknik legal drafting ini itu bisa mempermudah teman-teman itu memahami bagaimana maksud dan tujuan dari peraturan Menpan atau peraturan ANDRI atau peraturan yang lainnya. Itu bisa dilihat dari menimbangnya, kemudian juga bisa dilihat dari materi pokoknya, dan yang jelas di lampiran itu ada mengenai teknik administratifnya, Mbak Novi. Jadi buat teman-teman lain, mohon mungkin bisa mempelajari juga teknik legal drafting. Seperti itu sih Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih Mas Andres. Apakah ada tanggapan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, izin saya akan menyampaikan kuis ya Bapak Ibu. Ini kuis dadakan, ada beberapa pertanyaan nanti. Silakan Bapak Ibu yang akan menjawab, silakan menjawab pada kolom chat. Nanti siapa yang cepat dia yang akan mendapatkan hadiah. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tadi Mas Andis sudah menyebutkan beberapa asas, dan sebutkan salah satu saja asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sudah ada beberapa yang menjawab. Oh, ada tuh. Tadi kalau Bang Saron mah nggak usah jawab. Bang Saron udah jagoan. Mbak Desi tuh jawab. Bener nggak Mas Andres, Mbak Desi jawabannya? Bagaimana Mas Andris? Mohon izin Bapak Pak Regi, betul Pak. Betul ya. Berarti nanti Mbak Desi dapat coklat. Selamat Bu Desi. Bang Saron nggak apa-apa ya Bang Saron ya? Bang Saron udah jagoan. Nggak apa-apa, Saron Ya, juga aman, dapat Pak, aman, Pak. Pak. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang kedua.
apa buah yang dicari Mas Andris sampai pagi hari tadi? Tadi Mas Andris, coba, sudah ada yang menjawab? Mas Ragil menjawab durian, Teh Nelly juga menjawab durian, dan jawabannya betul. Oke duluan tuh. Oh iya, Bu Oke, mohon maaf. Bu Oke, jawabannya betul, Bu Oke, jawabannya adalah buah durian. Baik, untuk pertanyaan ketiga, sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor berapa, Bapak Ibu? Silakan dijawab pada kolom chat. Ya, sudah ada yang menjawab. Mas Aron lagi menjawab dengan benar, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Gimana Pak Regi? Apakah Mas Aron atau Mbak Rizka? Atau Bu Desi lagi? Udah nggak Semuanya apa-apa. dari PP. Bang Saron udah Bang 2 Saron. kali jawab. Baik, selamat Mas Aron mendapatkan coklat akhirnya. Baik, pertanyaannya mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan. Sedikit, boleh ya? Izin ya Pak. Mas Andris, di luar ini, apa pendapatnya tentang RUU KIA, Mas? Karena kalau secara kita personil ini ya Mas, kita yang akan menggunakannya nanti, itu saya lihat kemungkinan azas dapat dilaksanakan itu seperti apa ya Mas? Karena kalau lihat cutinya jadi 6 bulan untuk ibunya, suaminya dapat 40 hari, cuti keguguran juga menjadi masukan dalam rancangan undang-undang KIA ke depannya. Itu ada pendapatnya Mas, diskusi di luar Undang-Undang Nomor 13. Izin menjawab, Bu Desi. Kayak itu yang kemarin di DPR ya Bu ya, pembahasan terkait cuti itu ya Bu ya? Iya, cuti, Baik. ya kesejahteraan ibu dan anak ya. Kesejahteraan ibu dan anak ya Bu. Baik. Kalau menurut pendapat saya seperti tadi Bu, izin saya screen kembali. Jadi untuk asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah hal-hal yang prinsip dan utama Bu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ini harus terpenuhi semua Bu, mohon izin. Jadi menurut saya apabila dalam materi RUU tersebut ternyata dianggap sulit diterapkan, khususnya di pemerintahan ya Bu ya, kayaknya agak sulit diterapkan apabila ibu sampai melakukan cuti 6 bulan. 6 bulan, terus tetap dibayarkan segala haknya. Kalau misalnya nanti mereka ada tuntutan karena mereka diberhentikan, maka harus ada pendampingan hukum dan segala macam. Pokoknya benar-benar menguntungkan untuk ini ya secara ininya ya Mas, untuk personilnya gitu. Betul Bu. Ya, itu makanya saya tadi mau tanya, tapi memang di luar Undang-Undang Nomor 13. Ya, oleh karena itu, mohon izin Bu, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tentu ada naskah akademiknya Bu. Jadi mungkin di poin yang terakhir ini, lampiran 1 ini, kita nanti akan bisa melihat dari segi regulatory impact analisisnya. Tentu ada kajiannya bagaimana sebelum dan sesudah penerapan peraturan tersebut, apakah berdampak baik dari segi keuangannya seperti apa, beban juga dari segi mental kesehatan seperti apa. Nanti akan terlihat Bu dari penyusunan naskah akademiknya. Sehingga nanti akan bisa disimpulkan apakah peraturan tersebut itu berdampak baik atau sebenarnya sulit untuk dilaksanakan gitu Bu, walaupun memiliki dampak yang baik. Demikian sih Bu Desi, mohon izin. Walaupun sudah masuk prolegnas gitu ya Mas ya? Betul Bu, untuk prolegnas itu bisa dilakukan evaluasi juga Bu, untuk tahap perencanaannya per tahunnya tersebut bisa dilakukan perencanaan ulang Bu. Jadi bisa juga nggak jadi ya Bu, dan walaupun jadi mungkin akan dilakukan ini juga Bu, perubahan-perubahan materi muatannya. Sementara ini masih di DPR Bu, mungkin nanti dari segi pemerintah akan melakukan inventarisasi masalah sih Bu. Seperti itu sih Bu. Baik. Makasih Mas Andris, makasih Mbak Novi. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Yang dari bagian lain, dari advokasi hukum atau PM atau yang lain? Mungkin mohon izin diskusi Pak Karo.
ini mengenai pengikutsertaan analisis hukum. Jadi mungkin kedepannya berarti PP akan berkolaborasi ya Pak ya, setiap pembentukan peraturan BPOM dengan advokasi hukum ya Pak. Ya, itu yang juga saya mau minta masukan sebetulnya dari teman-teman advokasi hukum, terutama Bang Adam ya. Karena memang menyusun peraturan itu load-nya tinggi banget begitu ya. Teman-teman PP aja kan habis waktunya untuk rapat-rapat, harmon-harmon begitu ya. Kemudian malamnya harus drafting dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kalau teman-teman advokasi juga ikut rapat-rapat dan harmon-harmon gitu ya, yang jumlahnya itu banyak banget gitu. Ini jadi agak khawatir juga nanti dengan pelaksanaan ininya nih, advokasinya gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti mohon dibantu gitu ya sama Bang Saron dan tim PP, dan juga mungkin Bang Adam dan tim advokasi hukum, itu keterlibatannya itu pada titik mana begitu kan? Kan rasanya kalau harus terlibat seperti teman-teman PP dari awal banget tuh ya, dari mulai inisiasi, bahkan dari mulai inisiasi aja gitu ya, rapat dengan unit teknis itu sudah terlibat gitu ya kalau teman-teman PP. Nah mungkin kalau teman-teman advok itu nanti tidak seperti itu begitu. Nah nanti mohon dilihatkan aja Bang Saran, Mas Andris, teman-teman PP, teman-teman advok itu nanti akan terlibatnya di mana gitu ya. Apakah di harmonnya saja begitu atau sebelum harmon begitu ya, ketika pematangan konsepsi begitu ya untuk mendapatkan masukan. Dan mungkin juga nanti mohon bantuan juga Bang Adam dan tim ya, untuk keterlibatan analisis hukumnya ini mungkin bisa diatur lah begitu ya, karena jumlah orang juga terbatas begitu, sehingga memang perlu ada pengaturan pengaturan personil nih gitu untuk bisa juga terlibat di dalam proses penyusunan penyusunan ini ya, penyusunan peraturan gitu ya. Dan keterlibatan analis hukum juga ini kan merupakan hal yang dinilai juga ya di indeks reformasi hukum ya. Jadi salah satu komponen penilaian begitu. Nah, oleh karena itu kan perlu ada data dukung gitu ya, terkait dengan keterlibatan analis hukum gitu ya. Apakah data dukungnya itu berupa daftar hadir begitu ya, atau mungkin hasil telahan dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang mungkin perlu kita bahas bersama gitu nantinya gitu. Dalam bayangan saya sih tim advokasi nggak ikut seperti perlu kita diskusikan satu titik saja, satu titik krusial di mana teman-teman analis hukum itu bisa memberikan pendapatnya lah begitu ya. Nah, barangkali itu sih Mas Andris, Bang Saran, atau punya usulan Mas Andris? Izin Pak. Ya, silakan. Apa mungkin bisa dilihat kembali di poin-poin pada fungsional analis hukumnya ya Pak, pada butir-butir kegiatan. Iya, butir-butir kegiatan. Jadi di mana analis hukum bisa mengambil peran saat pembahasan satu peraturan gitu, sehingga bisa langsung bisa diklaim juga di dalam angka kreditnya nanti seperti itu Pak. Jadi irisannya nanti di sebelah mana antara analis hukum dan legal drafter gitu, perancang perundang-undangan gitu ya Pak. Mungkin lebih mudah melihatnya di butir-butir analis butir kegiatan ya. Oke, jadi nanti bisa juga inline dengan angka kreditnya. Makasih Mbak Desi. Ya, nanti detailnya mohon bantuan Bang Saran, Mas Andris dengan Kang Rizky Eka misalnya ya. Identifikasi kembali ya Pak. Untuk mengidentifikasi kembali pada titik mana teman-teman advokasi hukum itu bisa terlibat dalam penyusunan peraturan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau Rocipi dan Ria udah pernah ikut ini ya, pelatihan ya. Karena kan Rocipi sama Ria itu sebetulnya bukan untuk para drafter saja begitu. Karena itu kan tools untuk menyusun kebijakan gitu. Teman-teman Anjak itu juga sangat ini ya, relevan tuh untuk mengetahui Rocipi dan Ria begitu.
Udah pernah belum ya, Mas Andris, Bang Saron, teman-teman? Kalau saya pribadi pernah ikut RIA Pak di standar ya. Pak. Ya, Tapi Mas standar Aron ya. belum izin. Izin juga Pak. Saya udah pernah ikut dari kegiatannya standar dan dari Biro Perencanaan kalau nggak salah. Iya, dulu yang Bu Rizka ya, yang ada kan ya, RIA ya. Iya betul Pak, yang mengundang WHO. Undang WHO. Ya nanti mungkin bisa diagendakan ya, pakai anggarannya PP begitu. Kita semacam apa, BIMTEK atau apa begitu untuk ROCP dan RIA begitu. Gitu ya, Bang Saran ya, Mas Andris ya. Baik Pak. Ya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Silakan, karena waktunya masih ada 15 menit. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada tanya, kita bisa ini kegiatan apa namanya lainnya lagi, Mbak. Baik Pak, karena sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, maka kegiatan pada QSQL hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu, mohon kepada Pak Regi berkenan untuk menutup acara QSQL pagi ini. Kepada Pak Regi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya yang sudah berkenan hadir ya. Mungkin karena materinya materi yang sangat hukum sekali begitu, sehingga teman-teman apa namanya masih ini ya, mau bertanya atau mau berkomentar juga masih belum terlalu kelihatan nih begitu ya. Namun sebetulnya dalam KSQL ini itu materi apapun yang disampaikan itu harapannya sih bisa direspon ya dengan oleh teman-teman begitu. Bertanya sebertanya-tanyanya yang paling elementer sekalipun itu hal yang apa namanya diharapkan begitu ya. Jadi nggak usah takut salah bertanya begitu ya. Tidak usah takut salah berkomentar. Tujuan kita ini adalah selain cari ilmu itu juga untuk apa namanya membangun kebersamaan dan juga membangun semangat kita untuk menjadi pembelajar gitu ya, bertanya sebertanya-tanyanya, berkomentar seberkomentar-komentarnya tanpa ada sekat struktural, tanpa ada sekat apa namanya senior junior begitu, semua sama kedudukannya. Yang penting kita sama-sama mengeksplor dan belajar begitu ya. Sebetulnya untuk menjaga ini aja lah semangat pembelajaran kita, karena kita hidup itu tentu harus selalu berkembang ya, selalu harus lebih maju dari sebelumnya, dan salah satu cara untuk berkembang dan maju itu adalah dengan belajar bersama. Mudah-mudahan yang berikutnya ini nanti akan lebih aktif lagi begitu ya, untuk merespon begitu ya, baik itu bertanya ataupun memberikan komentar gitu ya, termasuk menjawab kuis. Terima kasih nih yang udah menjawab kuis nih, ada Teh Oke, Bang Saron gitu ya, Mbak Desi gitu ya, ada siapa lagi nih? Saya lihat tadi, oke, ada Mas Ragil gitu ya, dan teman-teman lainnya yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dengan merespon kuis ini adalah menandakan bahwa teman-teman ini semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arahannya, dengan ditutupnya acara ini oleh Pak Regi, maka berakhirlah pula acara kita pagi ini. Terima kasih juga kepada Mas Andris atas ilmu yang telah di-share kepada kita semua. Semoga menjadi ladang pahala buat Mas Andris, dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Kita berikan aplaus kepada Mas Andris. Jika ada ranting yang patah, jangan dibuang ke selokan. Jika ada kata yang salah,
Mohon dimaafkan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kegiatan QSDL hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan QSDL selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima Irwi. kasih semua Mas ya, Asri. makasih Mbak Ati, Mbak Novi, Mas Andre. Terima kasih Pak.